One, two, three, four. Muka lu jontor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di podcast Berakhlak. Mari kita mulai. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu dari berbagai dinas. Kita akan membicarakan tentang berakhlak. Saya perkenalkan masing-masing. Ada tamu kita yang luar biasa dari Mbak Lela, dari mana Mbak Lela? Dari inspektorat. Dari inspektorat, luar biasa sekali, dari inspektorat Kabupaten Indramayu Mbak Lela ya. Kemudian ada Mas Brian, dari mana Mas Brian? Dari DKPP. DKPP, luar biasa. Sebelahnya ada siapa? Saya Windy dari DKPP. Mantap, luar biasa. Di sebelah kiri saya ada siapa? Saya Iqbal Taufik Rizal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu. Sebelahnya Saya Kristi Aulia dari inspektorat. luar biasa sekali. Pada siang hari ini kita akan membahas berakhlak. Berakhlak itu berarti ada 7 komponen ya. Betul. Betul ya. Berakhlak sendiri sudah pada tahu ya singkatannya apa ya? Tentu sudah. Luar biasa sekali. Dimulai dari berakhlak. Berakhlak singkatannya apa ya pertama Mbak Lela? Berakhlaknya itu singkatannya dari apa sih Mbak Lela? Singkatan dari berorientasi pelayanan. Itunya ber ya. Ber. Kalau yang A-nya Mas Brian Akuntabel. akuntabel. Kalau yang K-nya Mbak Windy K-nya kompeten. kompeten. Lanjut Mas Iqbal. Kalau H-nya itu habis ber-A-K, habis K itu H. H-nya itu apa ya? Mas? Itu harmonis. Wes harmonis. Setelah berakhlak ber-A-K-H ada terus L. Huruf L-nya itu apa ya Baul? Oh ya. Wes loyal. Ada yang tahu selanjutnya apa ya? Huruf A-nya itu H-L. Habis L itu A. A-nya apa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ya, saya. Ya, apa A-nya Mas? Adaptif. Adaptif, luar biasa. Satu lagi. H berakhlak, tinggal K. K yang terakhir itu apa ya? Tentu kita harus kolaboratif. Wes luar biasa. Sekarang kita akan membahas per poin dari berakhlak itu ya. Berorientasi pelayanan. Mari kita bahas dengan Mas Iqbal ya. Mas Iqbal di Diskup ada kira-kira ada berorientasi pelayanan itu seperti apa Mas Iqbal? Baik, kalau di Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu ya, untuk berorientasi pelayanan, karena saya berada di bidang seksi lalu lintas dan angkutan jalan, pastinya dari bidang saya itu saya di pengelola terminal. Dalam berorientasi pelayanan, terutama pastinya di terminal, yaitu kita harus selalu mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama kepada terminal, dan memberikan informasi yang terbaik pula dengan ramah juga, memberikan pelayanan yang pastinya ramah dan sopan dan santun, dan yang pastinya kita itu tidak bisa untuk menutup-nutupi dari pelayanan tersebut. Kemudian dari Dinas Perhubungan juga kan ada pelayanan ujikir ya, atau pengujian kendaraan bermotor. Pastinya di pengujian kendaraan bermotor tersebut itu ada yang namanya pelayanan juga, yang pastinya di pelayanan tersebut itu kita itu berhubungan langsung dengan masyarakat, yang pastinya Dinas Perhubungan itu harus memberikan pelayanan yang yang efektif dan yang pastinya selama mungkin, dan tidak boleh kita itu memberikan pelayanan yang buruk, supaya pelayanan yang di Dinas Perhubungan tersebut itu menjadi yang terbaik lah, tidak ada yang ditutup-tutupi kayak gitu. Prioritas pelayanannya ya itu pasti yang terbaik. Menarik. Mas Iqbal membahas tentang ujikir. Berarti saya tuh pernah dengar Mas Iqbal. Ya. Kalau ujikir itu ada kadang supir kir itu buat mobil-mobil angkutan umum ya. Jadi Angkutan apa aja sih Mas Iqbal? untuk kendaraan bermotor atau ujikir itu yang diuji itu ada dua, kendaraan angkutan umum dan kendaraan barang. Yang tiga itu untuk kendaraan pribadi, kecuali kendaraan pribadi tersebut itu seperti untuk menggrab ya. Jadi kan banyak yang ojek online kayak gitu. Yang pastinya kendaraan barang dan kendaraan angkutan umum untuk angkutan umum orang. Menarik sekali penjelasan dari Mas Iqbal tentang berorientasi pelayanannya di Dinas Perhubungan. Dan kita selanjutnya akan membahas tentang akuntabel. Akuntabel ini biasanya kita tuh tidak jauh-jauh dari sogok menyogok atau pokoknya yang terkait dengan suap-suap itu ya. Biasanya tugasnya ada di bidang inspektorat ini. Betul ya Mbak Lela ya? Biasanya kalau yang tentang begini-begini itu adanya di inspektorat. Coba bisa dijelaskan Mbak Lela, akuntabel di inspektorat itu seperti apa ya? Ya, terima kasih untuk Bapak Demi. Jadi akuntabel di sangat
diutamakan di inspektorat karena ini sangat rentan sekali dengan gratifikasi ya. Khususnya saya di bagian pengolah data administrasi pemeriksaan tetap melakukan tindak lanjut setelah pemeriksaan dari auditor. Jadi untuk diri saya sendiri juga rentan dengan yang namanya gratifikasi. Contohnya saya pernah ini ya selama aktualisasi melakukan tindak lanjut hasil dari pemeriksaan auditor. Di situ saya melihat hasil pemeriksaan bukti-bukti temuan-temuan yang dari auditor, lalu saya tindak lanjut. Di situ dalam integritas sangat utamakan karena jika kita menerima gratifikasi itu bisa temuan-temuan itu bisa saja diputihkan gitu ya. Jadi akuntabel ini sangat dijunjung tinggi di Inspektorat Kabupaten Indramayu. Luar biasa. Berarti jika PNS atau ASN ini melakukan gratifikasi, berarti tandanya tidak akuntabel. Apakah ada sanksinya gitu, Mbak Lela? Apakah ada sanksi? Berarti berlaku untuk semua instansi ya, Mbak Lela? Ada hukumannya nggak sih? Ada sanksinya nggak sih? Ada. Jadi jika kita menerima gratifikasi, apalagi meminta gitu ya, dalam bentuk barang atau uang apa ya, itu bahaya sekali. Jika ketahuan, sanksinya langsung mutasi. Wes, luar biasa sekali. Langsung hari itu juga. Hari itu juga langsung dimutasi, luar biasa. Jadi jangan coba-coba buat melanggar buat apa? Kita melakukan gratifikasi. Jadi kita harus akuntabel ya guys ya. Untuk selanjutnya kompeten. Kompeten ini biasanya semuanya juga harus kompeten. Tapi saya juga tidak mungkin kalau bertanya semuanya karena sangat luar biasa, ini pasti jawabannya sangat luar biasa. Saya mau dari Mas Iqbal lagi nih, dari Disub. Biasanya kalau saya tuh menarik ke Disub itu tentang kendaraan alat berat itu yang suka masuk ke jalur timbangan begitu, dan yang lain-lain. Mungkin ada sesuatu yang harus dijelaskan tentang kompeten ini Mas Iqbal. Ya pasti ya. Kalau tadi yang dibicarakan sama Mas Denny itu kendaraan-kendaraan besar itu kalau di bahasanya di Dinas Perhubungan itu odol atau overdimensi, overload. Saya baru dengar teman-teman. Ya. Nah, kalau misalkan kompeten sendiri di Dinas Perhubungan itu yang pastinya kita itu bekerja itu harus sesuai dengan kompetensi, sesuai yang kita sesuai jenjang pendidikan yang kita yang kita tempuh gitu ya. Contoh misalkan dari pengujian kendaraan bermotor, di pengujian kendaraan bermotor tersebut itu ada pendidikannya Mas ini, pendidikannya. Nah itu kalau misalkan kita itu misalkan di Dinas Perhubungan, kita tidak serta-merta itu langsung, meskipun ada itu tugas SPT untuk di pengujian kendaraan bermotor, itu tidak bisa karena di pengujian kendaraan bermotor tersebut harus sesuai dengan kompetensi dan ada sesuai dengan jenjang tingkatan kompetensi tersendiri untuk bisa menjadi penguji. Apalagi misalkan menguji kendaraan kecil, menguji kendaraan besar, dan maupun menguji kendaraan tangki ataupun kendaraan-kendaraan yang berbahaya, itu tuh ada tingkatannya sendiri-sendiri. Kalau misalkan salah satu contoh saya di kan saya D3 misalkan ya, dan untuk yang tingkat kompetensinya saya berada di tingkat kompetensi 3, menguji tingkat 3. Nah itu kalau saya untuk menguji kendaraan yang besar atau menandatangani kayak misalkan mobil yang berbahaya, misalkan kayak tangki yang buat Pertamina kayak gitu, itu sudah bukan kompetensi atau kewajiban dari kita. Makanya dari Dinas Perhubungan harus sesuai dengan kompetensi apa yang kita itu pelajari kayak gitu, supaya memberikan pelayanan dan yang pastinya tidak ada kecurangan dalam kita itu menguji ataupun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menarik. Wah, luar biasa sekali nih kompetensinya yang Mas Iqbal ya. Bisa di pause Mas? Pause Mas. Yuk.
menarik sekali tadi yang penjelasan dari Mas Iqbal itu tentang kompetennya di bidang dinas perhubungan, itu sangat luar biasa sekali. Saya juga jadi mengenal ilmu baru, tahu baru gitu. Jadi waktu di saya sebagai penanganan komputer jadi tahu gitu bagaimana kompetennya di dinas perhubungan. Untuk selanjutnya harmonis itu kita juga semuanya pasti harus harmonis. Nah, tapi saya mau tahu nih pendapatnya dari Mas Brian nih dari DKPP nih, harmonisnya bentuknya tuh seperti apa sih Mas? Siap. Tapi saya pertanyaannya apa? Gimana Mas? Penasaran DKPP itu panjangannya apa ya? Iya, waduh DKPP apa Mas? Kan kita belum tahu, mungkin ada yang belum tahu. Oke, saya jelaskan. DKPP itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Sejarahnya dulu itu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu adalah 3 dinas yang jadi satu sekarang. Dari Dinas Ketahanan Pangan sendiri, dari Dinas Pertanian, dan dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan. Makanya saya akan membahas harmonis itu. Itu penting tuh Mas. Gara-gara Soalnya sekarang itu. jadi satu ya kan Mas ya? Ya benar. Luar biasa. Jadi tempatnya itu pisah-pisah, bidang ini di sana, bidang ketahanan pangan di depan terminal. Jadi apa ya? Dengan Pisah itu bukan berarti kita enggak harmonis, enggak bekerja sendiri-sendiri. Kita harus tetap harmonis. Kalau ketemu di dinas, di sekretariat lah, kita harus tegur sapa, harus menjaga sopan santun agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan enak lah gitu. Jadi kita kerja itu siap, luar biasa. Berarti saya ini nggak salah bertanya sama Mas Brian karena kan tadi kan DKPP itu 3 dinas yang terpisah ya. Sekarang ini jadi satu, jadi harmonisasi gitu ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali pendapatnya dari Mas Brian. Untuk selanjutnya itu loyal. Loyal kita juga sebenarnya harus loyal, tapi saya tuh penasaran nih, loyal tuh berarti ketika sudah berorientasi pelayanan akuntabel, misalkan saya akuntabel nih ke inspektorat lagi, kita ke inspektorat lagi, saya ini mau melaporkan adanya tindak kecurangan atau korupsi atau suap nih Mbak Lela ya. Tapi kira-kira kalau saya melaporkan, misalkan saya melaporkan Mas Brian nih ke Mbak Lela, apakah saya diketahui nih identitasnya nih Mbak Lela nih tentang loyal ini kan masa kalau misalkan saya tahu nih Mas Brian nih ternyata habis nyogok siapa gitu. jangan. Saya lapor nih ke Mbak Lela, gimana Mbak Lela mengatasinya nih dengan loyal? Satu teman latsar. Apakah saya akan dilaporkan gitu ke? Jadi nanti Mas Brian itu yang laporin Mas Brian itu ternyata Mas ini. Nah itu meskipun sesama teman tuh. Iya, gimana? Harus Karena profesional. tetap profesional harus dijaga. Ya walaupun teman, saudara atau sahabat ya, tetap loyal harus dijunjung tinggi karena ini untuk menjaga rahasia pelapor. Jika diketahui bahaya untuk yang melaporkan. Jadi aman nih Mbak. Aman. Saya kalau misalkan Mas Tidak laporkan ada Mas Brian nih, Ya. Mas misalkan Mbak, saya tahu Mas Brian itu ternyata istrinya ada 2 gitu. Inspektorat ngurusin begitu nggak sih Mbak? Saya tuh penasaran sebenarnya. Oh nggak ngurusin begitu ya? Berarti itu ngurusinnya yang sogok menyogok aja bener. Misalkan nih Mas Brian ada proyek nih, misalkan pengadaan bahan makanan pertanian nih, ternyata dia korupsi, bisa dilaporkan ke inspektorat. Bisa. Luar biasa sekali. Tapi kan kita teman, bisa nggak Mbak? Ya, Gimana ya Mbak kalau begitu Mbak? Karena Mbak ya aku tabel ya Mbak ya. Tidak menerima walaupun teman, saudara atau gimana, wah sekali. Oke, selanjutnya kita ke adaptif atau adaptasi gitu ya. Kita kan kadang tadinya dari dinas mana atau tadinya belum sempat kita tuh ke dinas atau ke apa gitu. Awalnya kalau kita tuh pertamanya baru lulus kuliah, misalkan langsung ditempatkan di mana, di bagian apa, langsung kita ke adaptif. Beradaptasinya itu gimana sih? Tadi kan udah jelaskan ya dari Mbak Lela. Saya mau nanya ke temennya yang di inspektorat juga. Kadang saya juga suka lihat tuh kadang di status WhatsApp itu mereka selalu bersamaan gitu. Mana-mana berdua. Saya mau nanya, gimana sih Mbak Aul tentang adaptifnya tuh di inspektorat gimana ya? Jadi melanjutkan yang tadi ya, yang tentang loyal. Mas Denny katanya
Siap. Tapi Iya. takut identitasnya ketahuan. Iya. Nah, di kita itu ada yang namanya whistleblower system. Jadi yang dari awalnya itu kayak kita misalkan mau lapor nih, tapi takut Iya. ke kantor nih. Iya betul. Nah, jadi ada sistem online-nya. Oh ada sistem online-nya, wah luar biasa. Itu berarti adaptasi dari yang tadinya kita tetap langsung jadi Iya. pakai sistem aplikasi gitu ya. Apa mbak aplikasinya mbak? Aduh, penasaran semua nih. Pasti pengen tahu juga ya nggak sih? Jadi di website inspektorat juga ada yang namanya whistleblower system. Yes. Jadi kalau misalkan kita ada sesuatu yang harus dilaporkan, bisa melewati whistleblower ini. Oh, luar biasa. Walaupun kita mengumpulkan nama, email atau apapun itu, tetap apa Lapor. datanya tetap rahasia. Jadi kita nggak harus ke kantor lagi. Oh gitu. Apakah bisa nggak sih Mbak, dari masyarakat yang melaporkan itu bisa nggak sih Mbak? Bisa. Bisa dari masyarakat. Bisa. Oh berarti websitenya ini tersebar dan berlaku untuk umum juga ya Mbak? Ya? Wah luar biasa. Berarti saya juga bisa dong melaporin misalkan Mas Iqbal ini ngelakuin kecurangan di sub, misalkan ada pungli itu bisa berarti dilaporkan. Wah luar biasa sekali. Dan tadi saya tuh belum mendengar suaranya Mbak kita yang cantik yang satunya ada di pojok Mbak Windy. Saya mau dengar nih Mbak. Aduh. Siap. Tinggal nilai berakhlak yang terakhir nih Mbak. Kebetulan tinggal yang terakhir nih Mbak, yang bukan maksudnya gimana cuma kita simpan yang terakhir buat suara-suara yang cantik gitu, kita simpan yang terakhir. Jadi saya mau tahu kolaboratifnya itu di ASN itu seperti apa ya Mbak ya, di DKPP juga ya Mbak ya, betulan? Betul. Iya sama Mas Brian berarti, tapi satu kantor nggak Mbak? Beda. Oh beda. Kalau Mas Brian itu di bagian apa? Saya di bidang kesehatan hewan dan masyarakat. Kalau Mbak Windy-nya di mana? Saya di pertaniannya di bidang hortikultura. Oh Jadi jauh. kalau misalkan ini di peternakan, ini di pertanian, berarti ini kerbaunya ini penyedia rumput gitu ya. Betul lah, seperti itulah. Baik, silakan dijelaskan Mbak Windy gimana kolaboratifnya Mbak. Waduh, kita pengen dengar nih. Seperti yang dijelaskan sama Mas Brian ya, Iya. tadi kita merupakan gabungan dari 3 dinas. Saat ini kita ada 6 bidang. Tentunya untuk menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, 6 bidang ini harus saling bekerja sama untuk menjalankan tugas dan fungsi dari dinas ketahanan pangan dan pertanian. Jadi udah nggak mikir, oh saya kan dinas pertanian, saya nggak mau inilah sama nggak mau kerjasama sama itu tidak boleh. Tidak boleh. Sudah ya, jadi Ya, satu nih. jadi harus berbaur gitu ya. Iya, begitu. Luar biasa sekali. Menarik sekali penjelasannya dari inspektorat, dari dishub, dari DKPP, luar biasa sekali. Betapa sangat luar biasanya ya ASN berakhlak ini sangat bermanfaat berarti ya. Bapak Jokowi ini presiden kita ini menerapkan nilai-nilai berakhlak pada ASN itu luar biasa sekali. Mempersingkat waktu ya, jadi kesimpulannya kita tuh sebagai ASN sangat terbantu sekali dengan nilai-nilai berakhlak ini. Bukan begitu ya, Mbak? Setuju ya? Setuju semuanya setuju ya? Ya, oke. Guys, kita akhiri saja podcast pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan maafkan juga teman-teman saya jika ada yang salah. Mari kita tutup podcast ini. 5, 4, 3, 2, 1, open the door.